Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di Iip Channel bersama saya Iip Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema mantan benar-benar ingin membuatmu menderita. Tanda penderitaanmu akan pindah kepada dia. Apa tandanya ketika mantan pengen membuat kita tambah menderita dan melihat kita menderita? Tentu yang pertama, dia mengkhianati kita. Setelah kita habis-habisan memperjuangkan dia, berkorban segalanya untuk dia, sampai tidak memikirkan diri kita sendiri. Tapi apa yang terjadi? Mantan tetap saja mengkhianati kita. Artinya, mantan senang melihat kita menderita. Dia tahu persis betapa besarnya perasaan cinta kita kepada dia. Tetapi dia tetap berselingkuh. Ya, dia tahu persis dengan perasaan cinta yang sedemikian besarnya ini, yang kita tunjukkan dengan pengorbanan apa saja yang sanggup kita lakukan demi dia. Tapi ternyata realitanya mantan tetap mengkhianati. Kenapa mantan mengkhianati? Yaitu tadi, karena dia happy, dia bahagia melihat penderitaan kita. Ya, mantan senang melihat kita susah, karena dia tahu persis kalau dia mengkhianati kita, kita pasti akan susah dan menderita. Ya. Nah, yang kedua, mantan tidak hanya berhenti sampai di sana. Artinya apa? Dia tahu nih, setelah dia mengkhianati kita, kita jadi sangat menderita. Dia tahu persis, ya. Tetapi dia tidak berhenti. Dia pamerkan kemesraannya bersama pasangan barunya. Dia pamerkan kemesraannya bersama orang ketiga, ya, melalui media sosialnya, dan terlihat begitu bersemangat. Kan orang kalau misalnya menggunakan media sosial paling ya setiap hari ya 1-2 kali lah. Tetapi ini berbeda ya. Kita bisa melihat mantan itu menggunakan media sosial setiap hari sampai berkali-kali. Dan temanya semuanya sama. Memamerkan kemesraannya bersama pasangan barunya atau bersama orang ketiga. Ini mantan lakukan. Artinya apa? Mantan memang mau membuat kita tambah susah. Wong tidak dia pamerkan saja, kita sudah susahnya luar biasa. Bersama dia kita berkorban segalanya sampai tidak punya apa-apa. Bersama dia kita berkorban segalanya sampai badan kita kurus, kering, jadi ceking dan seterusnya. Ya. Dan setelah itu dia memamerkan pasangan barunya, sudah tidak malu-malu lagi. Ya, kan orang biasanya ya, kalau orang masih punya hati, dia mengkhianati, tapi dia sembunyikan ya pasangannya tadi. Tapi ini tidak. Mantan betul-betul tega ya. Jadi sudahlah dia mengkhianati dan mencampakkan kita. Setelah dia mengambil begitu banyak manfaat dari diri kita, beres itu semua, dia pamerkan kemesraannya bersama pasangan barunya yang dia tahu persis itu akan membuat kita tambah menderita. Itu tandanya yang kedua. Ya. Kemudian tandanya yang ketiga, ketika mantan memang ingin melihat kita tambah menderita, melihat kita tambah susah dan seterusnya, mantan tidak pernah mau mengakui kehadiran kita.
Dia pura-pura tidak pernah kenal dengan kita, ya. Dia tidak pernah menganggap kita sebagai siapapun di dalam kehidupan dia. Mungkin ada waktu-waktu di mana kita ketemu dengan mantan ini tanpa disengaja. Sedang jalan ke mall, ke toko buku, ke tempat wisata, cari makan, ke pasar, ya, ke minimarket dan seterusnya, tahu-tahu ketemulah kita dengan dia. Ya. Apa yang terjadi? Mungkin kita masih berusaha tersenyum, menyapa dia, tapi ternyata realitanya dia berlalu begitu saja. Ya. Jadi pernah tuh ada teman saya, dia kangen banget kepada mantan istrinya. Dia tunggu itu mantan istrinya di jalan yang biasanya dilewati kalau mantan istrinya ini mau berangkat ke kampus karena mantan istrinya sedang studi lanjut. Ya, dia lewati dulu rumah mantan istrinya, oh sudah mau berangkat. Nah, dia tunggu itu di jalan yang biasanya dilewati oleh mantan istrinya. Apa yang terjadi? Mantan istrinya pura-pura tidak melihat ke arah dia. Dilewati begitu saja. Nah, jadi ketika ada tanda-tanda ini, memang mantan sepertinya mau membuat kita betul-betul susah. Dia bahagia melihat penderitaan kita. Ya. Artinya mantan itu sekarang menganggap kita entah sebagai saingannya, ya, entah sebagai seseorang yang bisa mengganggu kebahagiaannya, dan seterusnya. Tetapi poinnya bahwa kalau kita tambah susah, dia tambah senang. Ya, in tamsaskum hasanatun tasukhum wa in tusibukum sayyi'atu yafrahu biha. Jika kamu mendapatkan kebaikan, maka mereka akan bersedih hati. Akan tetapi jika kamu mendapatkan kesusahan, maka mereka jadi bergembira karenanya. Nah, tapi orang seperti mantan ini yang senang melihat kita menderita, itu adalah tanda bahwa penderitaan yang kita rasakan cuman dimanfaatkan untuk dikhianati, kemudian dipamerkan pula kemesraan dengan pasangan barunya, dan mantan tidak pernah mau mengakui kehadiran kita, dia tidak pernah menganggap kita sebagai siapapun, kan gitu. Itu tanda bahwa penderitaan kita ini akan pindah kepada mantan. Dia pun akan merasakan orang ketiga yang bersamanya akan memperlakukan dia demikian. Orang ketiga itu cuman akan memanfaatkan dia. Orang ketiga itu akan mencampakkan mantan. Orang ketiga itu akan memamerkan kemesraannya bersama pengganti mantan. Dan orang ketiga itu tidak pernah menganggap mantan sebagai siapa-siapa di dalam hidupnya. Maka kita diajarkan, la tuskhiri samatata li akhika fayarhamuhullah wa yabtalika. Dan janganlah kalian menampakkan kesenangan di atas kesusahan saudaramu. Jika demikian, Allah akan merahmatinya dan justru memberikanmu kesusahan. Artinya, ketika seseorang senang melihat orang lain susah atau membuat orang lain merasakan kesusahan, itu adalah pertanda bahwa posisinya akan berbalik. Ya, orang yang susah itu akan bahagia, sementara orang yang menyebabkan kesusahan orang lain akan merasakan penderitaan. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.